Jadi kalau Allah bikin hukum, kalau berkali-kali ngomong, kalau Allah bikin hukum itu pasti yang detail diketahui orang khawas, yang detail diketahui orang khawas. Tapi ada ilmu yang orang awam itu pasti tahu. Ya orang awam itu pasti tahu. Awam itu maknanya di bidang itu ya. Bisa saja orang itu ahli thariqah tapi nggak ngerti falak. Yang ngerti falak nggak ngerti apa thariqah. Itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, terus Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 8. Nah istima'e sempurna 28, 29, tak semengke tanggal 1, nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari, karena bisa saja 29 itu terakhir istima terus nanti selesai. Atau istimanya nanti sampai berapa? 30. Oke, itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi, itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Ngurah bidangnya kok ngomong. Ya, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini, debat kenapa sih anu Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal Sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU atau bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya itu kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU, hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender itu sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rehan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu, siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Zaman tak warai ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi, nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Badur Rahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi, kalau ada polemik awal apa? Syawal, misalnya besok hari apa? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, nah aku hilaf Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin. Cara Mas Abu, Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabanti kan sampai 3 hari ya. Perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan. Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal Naksabanti ya di Indonesia. Enggak biasanya Naksabanti yang di Medan itu. Enggak masalah. Sebetulnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Pemilah apa Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini dong, podo Islami kok bodoh. Memangnya lah podo Islami itu tekil podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya nek podo Islam terus tekil podo, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus cara teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari anak buyut saya, sakjane iku gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterebut wong, lha iku tukaran pantes. Wong perkara awal Sawal kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mereka itu sing ngebel mesti wong stres iku.
Pasti dibalekno dhewe karo mana. Ngelak kok direbut pasti dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam, misal usah kamu belajar falak, malah rabakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering metu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Ruhin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan ini urung ser. Seri pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan wis mulai menyusut. Bareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa, bulan mulai menyusut cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang men belo NU saiki terus tukaran tuh tinting. Lha masalah bulan kok ana NU Muhammadiyah uteke lho nang ndi. Saking oleh ra seneng ilmu nganti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh ra seneng ilmu. Kowe tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener ruhin. Utawa walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut, berarti benar Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu. Juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng, aku takut. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng, kan biasa. Bojomu ora gelem tekir. Serak prospek kan biasane mau di anak meneh biasane. Sing darani meteng piye aku takok. Sing darani meteng iku apa? Nek cara wong awam. Yo aja keliru. Sing darani meteng cara wong awam blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending iku jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nek cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno gak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri-istri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum itu pasti tadi bisa dihitung secara khas dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni istri, bengi itu cek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Kurang cek tidur bersama gak jelas itu. Masih meniduri ora oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran mergo ana WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Oh, ana cah keriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa? Iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal piro? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi ngono. Ndak ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa ada ilmu yang diawamkan yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang ndak nikah kan kalau nggak haid kan susah berarti bukti hamil.
Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung, dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam bahilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan iku bulane oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulane agar bulan samsiah iku keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharamno. Memangnya Yasin itu mantra. Ya, tapi semua Yasin bodoh dene, ayat ilmiah dadi mantra. Kasihate ngene gak sih bodoh dene. Sing ngaramno mbek sing ngritik padha goblok e, Jur. Padha ora tau ngajine maksudnya. Mbok yo ngaji urip bener. Tapi yo keben intunya ngene iku rame-rame wae. Leu Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Ndak nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid itu haid apa keluar darah? Ndak jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil, harusnya iddahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaud pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Hin. Dek ini kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah. Tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zat awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak khet tenan, mu keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget disentak wong. Tetap ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger haid bolak-balik berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pinter alhamdulillah. Jos tenan. Ora rugi Rembang Jogja mulang ternyata itu. Jos wae pinter. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhid. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Aja maca Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula wis. Bu swarga syaratnya mati sih. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyeraikan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bengis baru koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis, ya sudah iddahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Iddahnya tetap 3 bulan apa digenti waktu hamli melahirkan? Digenti waktu hamli. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuru iddahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam yo ketok blending.
Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang dua hal. Satu adalah dikenali orang khawas, dua dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawale debat. Sing debat itu ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal, kualik-kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh, sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara ndi sing hok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata buder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustafa aja boleh. Kan tetap ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder, 17 buder ser. Berarti bener sing bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awam. Misalnya ape udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoke terus efek mendung melayu-melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Cara awam gampang. Kok apa nak darani wong kene sing ungkap lho sing bukti ape udan. Sumu. Dadi wong awam wis paham kok sumuke kok ngene ape udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan. Lho udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Ya wis ngono. Dadi mulane tanggep pangeran wapian tenan. Dadi wong awam wis jatah ilmu. Ya ilmu sumuk mau. Wah. Ya bodoh. Wong psikologi, ono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut, ini ada psikologi apa. Wong awam ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat yo mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen kabeh. Agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apikane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Iki dimaksud wala yuhitu nabi sayyim min ilmihi illa bima. Kalau kecelok wong alim, tahu bantah-bantahan kalah mbek wong desa kula bolak-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup bantah-bantahan mbek wong bodho. Kula suwun masalah aku akhirnya ya ora trimo perkarane ngalim dikalah setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri dalam internal Islam ya umur-umur dalam eksternal Islam tapi rasa kaget nak yang toreko yakin nak bener yang fakih yakin nak bener yang pedagang yakin nak bener ora roda 4 ya sapi yang berkaki kulo di kanca niki kisah nyata sugih Bang karena di ini sapine akeh anak kiai ala Pak turuti ra tapi ra iso ngaji tapi rontok tau krungu ngaji sugih gara-gara pedagang sepundi Pak ya baru kok iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge dunya kagum Rasulullah itu sederhana dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh sepeda motor ora ala ja'alatis ata'asyari rizki fitijara Allah itu membuat cara dekne dunya sing 9 dari 10 rezeki itu fitijara rezeki itu 10 9-nya itu mobil dunya tapi mangan dunya karena harus bensin nyari apa barokahnya tijar. Jadi yang makanya sabar. Ini alasannya pengiran juga ilmu dekne. Bukan anak kiai tadi. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu jenenge donya sing lahir. Tapi saiki kedonya. Ya kok sapi. Dadi cara dekne wong demo apa tambah goblok. Tambah menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali medhit itu ben neraka, Pak. Wae mulai wae. Ora tau ngamal. Wis kula tak wangsul jebule dikocekno sepeda motor. Kiai kan sering saling tampil sekali medhit neraka. Duit ra golek kok. Dunya kok mangan dunya Pak sapi. Jenenge kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang medhit lha tetep lomo, Pak. Aku ya mau kalah. Pedagang medhit. Tetap bayari supir, bayari satpam. Tapi saya secara insaf sadar-sadarnya banyak orang bayari ra gelem kerja, ora kerja aku dan itu benar. Jadi selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan. Jadi pedagang ora iso medhit gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku. Jenenge donya sing lahirno. Ya medhit itu praktekno tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medhit itu tetep barokah. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Artinya gini, iku kanca-kanca sing rajin iki, nek wong awam medhit barokah dagang. Wong bodoh. Misal gue bayar medhit lah, asal tetap bayar gaji lho, gue nang medhitnya kebablas. Atau ida itu luar biasa. Lho nggih to pedagang ku sak medhit dasar bayar gaji kan baru orang yang ditinggal mati suaminya idahnya akan kemana-mana kan.
10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan 3 bulan hamil, iddahnya kan waktu hamil. Jadi ketara kan misalnya ono wong Zaid misalnya, ini ngeloni bojone 2000. Jima. Terus Rino kaget mati. Jadi karyawan macam-macam. Ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari nak betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah iddahnya enggak jadi 4 nabi kok dadi kiai cangkemmu. Terus to dindi. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena ono sejarah nabi kiai. Anane nabi ku tajir pedagang. 4 bulan cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Salah satu rukuannya juga enggak 4 bulan 3. Oh, ora omong ojo keluar lho. Pokoke pedagang ngono ae ora usah. Iku hikmahe pangeran. Tapi ilmu ini sudah dikasih. Dadi nabi cek napa? Saiki senengane ngaji ilmu sing ngono. Artinya ya mau kullu hisbim bima ladayhim. Swarga ora paham lah swarga. Waduh ya enak. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kula bakal sing soleh. Nek soleh kula mboten tertarik ora soleh. Itu alasannya juga ibadah. Karena kalau pejabat itu pendidikan ilmiah tapi setidaknya akidah dia itu masih amin. Pejabat padahal ini matahari itu tidak mungkin nyalip Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah. Menyelesaikan falaknya dari kiai NU atau Muhammadiyah. Rembulan wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari yang dekati itu sama ahli falak kan ngerti kan tanggalan bulan itu iso 29 be 30 ora iso 30. Nah, kalau semua kiai NU Muhammadiyah atau kiai ahli sunnah yang lain intinya kan mesti lebih lama. Itu tidak mau dekati, lala sing dekati aliran sering sama likur, orang sekedar pernah berpikir dia juga aliran apa? Makanya berarti sing dekati ini ibadah atau musibah? Berarti jawab mau ibadah, dia tuh yakin kalau menurut hitungan samsiah 300 tahun itu komariahnya berapa? Dia yakin 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariahnya hebat betul, manfaat tenan. 3 tahun. Dia menyontohkan zaman baca ahli falak. Ayo sekarang falak nanti kiamat. Maksud tempi, khawatirnya ini. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua timbang Nabi Isa. Siapa itu? Ya dekat sama perkara ini nak dihitung komariah. Nah ini kiamat-kiamat itu kan orang-orang top yang itu sebenarnya kiamat-kiamat itu tahun komariah aku nyalip. Samsia. Dan itu terbukti. Anak putu kita ngertine Nabi Muhammad wis tuwa timbang menentang paham komunisme mergo wah orang anti komunis kiamat. Ya masuk akal karena tiap mereka enggak tahu kan buruknya komunisme 100 tahun kan nyalip teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo kiai. Itu namung khawas tahu. Agus ngarang falak Gus. Bahaya kena kan Thailand itu kecelakaan mergo ayo mending dalam misalnya ngono tenan sing ahli falak yo masuk bareng tapi ulama Thailand banyak yang disebut. Sehingga ada dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia jadi karena tadi Allah selalu bikin cara. Bakas sing saleh lho, sampean ora usah ngono kiai iki proposal mboten iki bakas sing saleh niki bakas. Misalnya iman cara wong pinter. Ya tak warai iman cara wong pinter. Milih cara pinter cara biografinya Mbah Soleh Darat. Enggak jawab ya. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh. Ayo, milih iman cara pinter wong bodoh. Makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Bae Kartini ngaji sama Mbah Soleh nopo. Pinter bareng. Cara bodoh ya. Jadi dulu adatnya itu biasa pejabat ngaji itu. Alam raya ini kan kadang wujud. Ya kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan ayo takon. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan status gunung mulang santri tok nguyai segoro wis ahli sunah. Tentu sesuatu yang wujud itu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak. Yo yakin tenan lah ikut takorup. Dan saya kenal status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang kalau dia begitu karena di mana-mana nihilisme atau agamisme itu dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Karena alam ini kadang wujud pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Tapi ketika penguasa itu karena penyebab harus berstatus super. Lama-lama jadi maka dinamai wajib. Wilayatul faqih itu dipegang dan itu kita katakan Allah Subhanahu. Dulu Arab Saudi enggak semuanya model pinter. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah revolusi menang Abdul Aziz. Saya berkali-kali cerita, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya mukallid, imannya orang nggak bisa mikir nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang, lalu imannya orang bedui-bedui gimana? Karena nggak bisa mikir. Saudi itu ilegal. Pegawai yang rumah sapi, wedus nututi bebek ngalor gitu, tukang ternak bebek. Jenenge Arab nopo? Singkat cerita dua beliau ini survei. Nah sekarang punya anak Fahad. Tanya orang-orang kampung, gimana Arab taruh? Sekarang turunannya tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Pengiran ono itu piye caramu mikir piye? Dino rumah tuh. Jawab enak we. Al-Ba'ratu ngomong alim seneng ora ono teletong, mesti ono untane muni Saudi. Perkarane untuk negara diakoni wae. Terus Asarul Aqdam ya dulu Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno. Kalau ada bekas apa drama Indonesia. Ya, kalau ada bekas telapak kaki cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa?
Jadi misalnya ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah alis laut. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah ya saiki ono alam ya berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Contoh itu betapa pentingnya ulama Asy'ari ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Pilpres kemarin bosune ora iku kabeh calon presiden selawatan tenan. Yes. Mergo dene ngerti trene saiki napa? Pinter cara aku malah repot. Latihan kapan ya ora ono, tapi kan terus masalah karena manusia itu butuh keseimbangan. Betul ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Nah, bodoh kan enggak? Bodoh itu juga teori tuku tanah ini pulau contoh. Sampeyan saiki tak bedhe. Lah wong pinter keruwetan. Oh, sak tamat kampus terkenal gak payu rabi. Nah, wong bodoh gak? Wong pitik payu rabi, gak payu. Mustafa Beru. Jadi lu dakwah terus ada nih. Iki ampun nggih masih jenengan gak masalah maksiat dosa. Ulang lagi. Makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa siapa Muhammad ngeloroi aku. Karena Allah memang bikin kita ini misalnya Mustafa Suga di sak miliar manazile 18 istitar rong dino kadang dituku kabeh. Dari awal memang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab apa? Katok anjek maksiat ning ngono. Perkhilafan satu. Kamu siapa? Toleransi 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan mulai sampai bisa selisihnya jawab mawon 3 hari. Lah ini dakwah bil hikmah bil bimal 14, 15, 16 dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu. Pangeran iki misteri pisan 14. Lane kula termasuk dosa perkara ora sida nganti ngoten niku paham. Tapi nek aku sida nganti ngono ora sida kali ngoten iki. Mesti kula niku ya wis separo ngono wae. Lah sing sugih ora ngape bergorong kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dijual kali-kali ngomong. Nahi mungkar paling cepat niku. Itu pasti yang bertakwa itu siapa? Sing duwe yang diketahui orang khawas. Tapi ada ilmu yang orang awam tuh pasti tahu. Ya orang awam itu pasti tahu. Awam itu maknanya di bidang itu ya. Bisa saja orang tuh ahli thariqah tapi gak ngerti falak. Yang ngerti falak gak ngerti nawa. Thariqah itu gak apa-apa karena manusia memang gak pernah sempurna. Mulane mulai dhisik agama. Tapi begini, terus Allah nu senengane damel tebak-tebakan. Jadi bulan niku istitar wali mergo marat sabar niku. Karena manazilul qamar hanya 2 tapi sing nyelametno donyane istimae sempurna 28 dan 29. Kombinasi melarat ambek nak ngenteni 29 berarti malah 30. Berarti ada misteri itu tiap bulan. Oleh lah maksudnya. 2 hari karena bisa saja 29 itu istimewa. Contoh melarat mboten kula nggih mun wonten. Atau istimewanya nanti sampai harusnya tidak mendesak harus saya, tidak mendesak harus apa? Oke, itu ahlul ilmi. Saya ulang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Dalam internal. Saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. Yang toreko nggih yakin. 1 karena bodoh, 2 karena sombong. Bener piyambak. Ya 3 karena kurang pekerjaan. Ora bidange kok ngomong. Itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini, debat sangat-sangat sugih. Kenapa sih anu Muhammadiyah kok geger perkara awal tahu krungu ngaji, sugih. Awal sawal. Terus debat sur-suran wah saiki negara bela NU, bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utamamu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut. Ngomong ilmu objektif. Ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah naruh ya aku NU. Kebutuhan anak Kiai ya anak Kiai tadi. Ya krungu-krungu sithik. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagai Batus Batu Rekan niku. Tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Kiai sekali karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Kok iso ya? Ya orang NU ya banyak sekali bukan sekedar banyak.